Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi STAI Madinatun Najarengat. Kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika tentang penyimpulan atau penalaran tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Arlian. Penyimpulan tidak langsung ini ada yang dikatakan induksi. Induksi adalah suatu bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus yang berbentuk S. Ini adalah V, artinya subjek ini adalah predikat. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang induksi. Saat ini kita masuk lagi tentang deduksi. Deduksi adalah mengambil suatu kesimpulan yang hakikatnya sudah tercakup di dalam suatu proposisi atau lebih. Kesimpulan tersebut benar-benar sesuatu yang baru dan muncul sebagai konsekuen dari hubungan-hubungan yang terlihat dalam proposisi atau proposisi-proposisi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Trionaiko. Saya akan menjelaskan silogisme. Silogisme adalah proses logis yang terdiri dari 3 bagian. 2 bagian pertama merupakan premis atau pangkal tolak penalaran deduktif silogistik. Sedangkan bagian ketiga merupakan perumusan hubungan yang terdapat antara kedua bagian pertama melalui pertolongan trem penengah atau biasa disebut dengan M. Bagian ketiga ini disebut juga kesimpulan yang berupa pengetahuan baru konsekuen proses menarik suatu kesimpulan dari premis-premis tersebut. Penyimpulan. Suatu premis adalah suatu pernyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pernyataan tadi menegaskan atau menolak bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar. Suatu premis dapat mengatakan suatu fakta, suatu generalisasi atau sekedar suatu asumsi atau suatu yang spesifik. Atas dasar premis-premis tersebut kita menarik deduksi. Seringkali tidak dengan seketika dapat dikatakan apakah suatu predikat harus atau dapat diakui atau dipungkiri oleh suatu subjek. Maka sebelum pikiran dapat memutuskan subjek sama dengan predikat diperlukan pertimbangan dan analisis, yakni pikiran maju langkah demi langkah. Saya Resilvia Marta, saya akan menjelaskan tentang silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah struktur suatu deduksi berupa suatu proses logis yang terdiri dari 3 bagian, yang masing-masing bagiannya merupakan pernyataan kategoris atau pernyataan tanpa syarat. Contoh, korupsi adalah mencuri, dan mencuri termasuk hal-hal yang haram, maka korupsi adalah haram. Hukum-hukum silogisme kategoris. 1. Term S, P, dan M dalam satu pemikiran harus tetap sama. Yang kedua, kalau S dan atau P dalam premis partikular, maka dalam kesimpulan tidak boleh universal. Yang ketiga, term M harus sekurang-kurangnya 1 kali universal. Yang keempat, kesimpulan harus sesuai dengan premis yang paling lemah. Jika kalimat universal dibandingkan dengan kalimat-kalimat partikular, maka yang partikular disebut yang lemah. Selanjutnya, silogisme majemuk. Sekali diketahui prinsip silogisme, yaitu S dan P dipersatukan atas dasar M, maka silogisme dapat diperluas menjadi suatu rangkaian dengan memakai lebih dari 1 M. Contohnya, yang rohani itu tidak dapat rusak, sebab tidak mempunyai bagian-bagian karena ia tunggal dan tak bergantung pada materi. Nah, jiwa manusia itu bersifat rohani, sebab manusia itu berbudi luhur karena ia dapat berpikir. Jadi, jiwa manusia itu tidak dapat rusak.
saya Marwanti akan menjelaskan tentang silogisme kondisional. Di sini di mana silogisme kondisional ialah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan kondisional. Di sini keputusan kondisional yaitu ia keputusan yang mengandung suatu syarat, yaitu terdiri dari dua bagian yang satu dinyatakan benar jika syarat yang dinyatakan dalam bagian lain dipenuhi. Contohnya, kalau turun hujan, maka jalan-jalan basah. A. Nah, sekarang turun hujan. B. Jadi jalan-jalan basah. Ada pula hukum-hukum dari silogisme kondisional. 1. Kalau attention benar dalam hubungannya sah, maka kesimpulannya akan benar. 2. Kalau kesimpulan salah dan hubungan sah, maka attentionnya salah pula. Di sini saya akan menjelaskan silogisme disjungtif. Ialah silogisme yang premis, mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Keputusan disjungtif adalah keputusan yang di dalamnya terkandung suatu pilihan antara dua atau lebih. Perbedaan disjungtif ialah satu disjungtif dalam arti sempit, dalam arti sebenarnya hanya mengandung dua kemungkinan, tidak lebih dan tidak kurang, tidak dapat bersama-sama benar, dan tidak ada kemungkinan ketiga. Nah, di sini juga ada disjungtif dalam arti luas, juga mengemukakan pilihan antara dua kemungkinan A dan B, tapi kemungkinan yang disebut itu dapat juga bersama-sama benar atau ada kemungkinan ketiga. Jadi satu kemungkinan benar, yang lain mungkin benar juga sebab dapat dikombinasikan.